Bismillahirrahmanirrahim. Lamul ibtida wal lam al-muzahlaqah. Ini adalah di antara pembahasan dalam ilmu nahwu, yaitu pembahasan seputar lam al-ibtida dan lam al-muzahlaqah. Apa yang dimaksud dengan lam al-ibtida dan lam al-muzahlaqah? Dikatakan bahwasanya kita mulai dulu dari lam al-ibtida. Jadi yang dimaksud dengan lam al-ibtida itu aslinya adalah sebuah lam yang berharokat fathah. Dia adalah lam yang maftuhah. Lam yang berharokat fathah, jadi dibacanya la. Ya, dia dikenal dengan nama lamul ibtida. Kenapa dikatakan lamul ibtida? Karena dia masuk kepada al-mubtada. Au ma asluhu mubtada, atau masuk kepada sebuah rangkaian kalimat yang asalnya tadinya dia mubtada. Nah, jadi lam ibtida dia datang di awal berarti karena dia masuk kepada mubtada. Ya, mubtada kita tahu dia berada di awal kalimat dan dia masuk kepada mubtada. Kemudian faidahnya fungsi dari lamul ibtida itu adalah taukid, untuk mempertegas. Apa yang dipertegas? Madmunul jumlah. Ya, untuk mempertegas kandungan dari kalimat tersebut. Itu fungsi yang pertama. Ya, kalau taukid saja mungkin kita bisa menggunakan ya pembahasan tentang taukid ya di bab taukid. Nah, tapi dia punya faedah lain yaitu izalatus syakki anil makna, menghilangkan keraguan dari makna. Artinya orang mungkin akan ya menganggap makna kalimat ini adalah begini. Tapi dengan menggunakan lamul ibtida ini ya akan hilanglah keraguan tersebut sehingga makna yang ingin disampaikan sesuai ya dengan yang dipahami. Nahwu la sa'idun mujtahidun. Kita punya kalimat mubtada dan khabar sa'idun mujtahidun. Sa'idun mubtada, mujtahidun khabar. Maka kita tambahkan lam di depannya, ini namanya lamul ibtida. Fungsinya untuk mempertegas kandungan kalimat ini. Sa'idun benar-benar orang yang mujtahid. Ya, kalimat ini la sa'idun mujtahidun kita ucapkan kepada orang yang mungkin beranggapan sebaliknya, gitu ya. Maka perlu ditambahkan lam di situ untuk menghilangkan anggapan yang keliru tersebut. Nah, wa in dakhalat inna ala hadhil jumlah. Nah, sekarang mana yang dimaksud dengan lam al-muzahlaqah? Nah, lamul ibtida sudah kita paham. Ini dia lamul ibtida. Lam muzahlaqah yang mana? Lam muzahlaqah itu kalau lam ibtida tadi dimasuki oleh inna di awalnya, gitu ya. Jadi inna la sa'idun, gitu ya. Nah, ya. Jadi kalau dimasuki oleh inna, maka lamul ibtida tadi yang di awal kalimat tadi la sa'idun tazahlaqa atau tuzahliku minal mubtada illadhi asbaha isman li inna ilal khabar. Maka dia akan bergeser. Ya, zahlaqa yuzahliku muzahlaqah. Ya, lam muzahlaqah itu lam yang bergeser. Ya, atau lam yang tergelincir, yang meluncur dari satu kedudukan kepada kedudukan yang lain. Jadi yang tadinya dia mubtada, ya lamul ibtida itu dia masuk kepada mubtada tadi, alladzi asbaha isman li inna, ya, yang tadinya dia menjadi isim inna, nah kan inna la sa'idun, ya, inna la. Ya, la di situ berarti isim inna kan. Tapi ya dia berubah ya menjadi khobar di sini. Li'anna lama tadullu ala taukid. Ya, kenapa? Karena kalau kita katakan inna la, inna fungsinya kan taukid ya. Ya, kemudian la tadi kita katakan untuk taukid juga. Maka kita katakan la yajtami'u muakkadani ala kalimatin wahida.
Ya, nggak boleh terkumpul dua lam. Jadi inna la itu keliru. Yang benar apa? Lamul ibtidah tadi bergeser ke ya khobar yaitu mujtahid. Jadinya inna sa'idan la mujtahidun. Ya, maka kita katakan aliyan ya, aliyan. Ini isim inna. Ya, tadi kan ada lamul ibtida'nya ya. Lamul ibtida'nya sekarang zahlaqa bergeser. Kemana dia? Ke khabarnya di sini dia. Ya, jadinya la mujtahidun. Nah, inna aliyan la mujtahidun. Aliyan isim inna, lam di sini sekarang bukan lamul ibtidah lagi karena dia di khobar tadi. Ya, kalau tadinya kan dia di mubtada, makanya dinamakan lamul ibtidah. Sekarang dia di khobarnya. Maka ini namanya lam al-muzahlaqah. Taib. Bagaimana mengi'rabnya? Contohnya misalkan di surat Yusuf ayat yang ke-8, "Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna." Ya, perhatikan kata la Yusufu di situ. Nah, la Yusufu di situ ya ada lam, ya lam ini namanya lamul ibtida. Nah, kemudian Yusufu mubtada, ya Yusufu mubtada, kemudian ahabbu, nah ahabbu ini khabarnya. Ya, naik. Nah, lihat contoh i'rabnya di bawah. La Yusufu alam la mulai ibtida Yusuf mubtadaun marfuun bid dhammah wa amtana aminat tanwin lil alamiyah wal ujma. Kenapa Yusufu tidak bertanwin? Karena dia termasuk mamnu minas saraf. Illahnya adalah karena al alamiyah dan al ujma. Ahabbu wa akhuhu ma'tub. Ahabbu i'rabnya khabar marfu bid dhamma. Wal jumlah la Yusufu ahabbu fi mahalli nasbin maqulil qaul. Maqulil qaul itu artinya ucapan yang diucapkan setelah kata qala atau qalu. Nah, ya, jadi di sini lamul ibtida dia. Ya, kalau kita menjadikan lamul muzallaqah bagaimana? Maka kita geser lam ini ke ahabbu. Ya, jadinya in qalu inna yusufa wa akhahu la ahabbu ila abina. Ya, la ahabbu ila abina. Baru dikatakan lam al-muzahlaqah. Taib. Itu dia lamul ibtida yang kadang dia bergeser menjadi lamul muzahlaqah jika dimasuki oleh inna. Kemudian tambahan di sini hunaka mawadhi' yaktsuru fiha dukhulu lamil ibtida'. Ada beberapa tempat di mana lamul ibtida' itu sering kita temukan. Ya, lamul ibtida' itu biasanya masuk ke apa? Kalau tadi kan masuk ke mubtada. Itu yang pertama. Ya, lamul ibtida masuk ke mubtada. Yang kedua, dia masuk ke domirul fasal. Nanti kita bahas apa itu domirul fasal. Kemudian yang ketiga, dia kadang masuk ke isim inna bisyarti taqaddumil khabari alaih wa yakunu shibhu jumlah. Dia kadang masuk ke isim inna ya. Ya, masuknya ke isim inna bukan ke mubtada lagi ya. Yang keempat, masuknya ke khabar inna. Nah, baik, ini dia pembahasan ringkas seputar al-lamul ibtida yang kadang dia bergeser menjadi lam al-muzahlaqah. Wallahu ta'ala alam.